apa progres yang sudah dilaksanakan Poltekpol Sumbar di kampusnya untuk implementasi dari konsep Green Campus ini sendiri, atau memang masih konsep? HSSC yang dicanangkan oleh Bapak Direktur Pak Budi Rianto ya, yang sudah berjalan dari tahun 2024 di bulan Agustus ya. Pada saat itu juga melibatkan gubernur, kemudian juga ada kepala BPSDM, serta ada kolaborasi pentahelik antara pihak-pihak di daerah ya. Ada 15 stakeholder yang terlibat sehingga tidak hanya dari pemerintahan tapi juga dari swasta. Jadi cukup banyak yang interest untuk mensupport kegiatan yang dilaksanakan di Poltek Sumbar, dan ini tentu juga menjadi nilai positif juga untuk Poltek Sumbar gitu Pak ya. Sehingga bisa mengambil peran berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan. HSSC itu ada beberapa inovasi, antaranya itu adalah HSSC water treatment, kemudian pengolahan sampah ya, integrated garbage ya, kemudian juga ada pembudidayaan atau pembenihan mangrove dan terumbu besi. Itu kita melakukan itu karena tergerak oleh kondisi sekarang ya, terpacu oleh mitigasi. Ini Poltekpol Sumbar ini bisa membuktikan bahwa kedisiplinan yang tinggi itu bisa berjalan beriringan dengan humanis tadi. Jadi ada sisi humanisnya. Maka selain daripada humanis, kita juga memanfaatkan teknologi yang smart sehingga dunia akan menoleh ke Sumatera Barat sebagai pusat Renaissance pendidikan maritim. Betul. Bukan lagi sekedar pencetak pelaut, tapi juga inkubator pemimpin transportasi di masa depan yang cerdas secara digital dan juga bijak secara lingkungan. Jadi sustainability tadi. Yeah. Halo semuanya, selamat datang di Binari Podcast, bincang menarik seputar transportasi dengan Vivi as your host today. Sebelum saya mulai, izinkan saya memberikan sedikit rhyme in English, which roses are red, violets are blue, big ideas start from us, start from in our head, and I'm Vivi as your host today, staying here with you. Dimana hari ini kita akan membahas atau deep down into konsep Green Campus Innovation HSSC milik Poltek Pelayaran Sumbar. Dan hari ini itu merupakan sebuah topik yang cukup krusial karena digadang-gadang itu merupakan salah satu keharusan untuk menjawab tantangan sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dan hari ini kita telah datang bersama dua narasumber yang sangat luar biasa, Sir Rizal dan Sir Nafan ya. Baik, before we going deep down into the topics, mungkin bisa narasumber kita memperkenalkan diri terkait dengan bagaimana mengapa dari sekian banyak pegawai di Polres Sumbar ada dua yang terpilih menjadi narasumber hari ini, serta seperti apa peran ataupun job dari masing-masing narasumber ini. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Selamat pagi Sobat BPSDMP. Saya mungkin yang belum mengenal, mungkin nama saya Rizal Romansyah ya. Selaku dosen di Poltekpol Sumbar, kemudian juga diberikan amanah oleh Bapak Direktur sebagai Kaprodi Studi Nautika. Jadi kebetulan saya dengan Bapak Direktur itu tergabung dalam tim research yang berkaitan dengan beberapa inovasi yang nantinya kedepannya ini insya Allah juga akan kita arahkan menuju ke hak paten gitu. Ya, dan saya kebetulan juga sebagai Kaprodi Transportasi Laut, dan kami berdua memang didelegasikan, diamanahkan oleh Pak Dir Budi Rianto untuk menyampaikan mengenai apa implementasi dari HSSC. Ya, kami berdua sebagai tim riset di inovasi HSSC ini. Dan Mbak Vivi, ini kebetulan kami punya salam nih, ada mungkin Sobat BPSDMP bisa nanti mencoba di rumah. Betul. Ada yang disebut sebagai salam HSSC ya, Sobat BPSDMP. Oh, ada salam khusus. Ya, ada salam khususnya. Jadi mungkin kita bisa bersama-sama Mas Rizal ya. Baik, jadi HSSC humanis, smart, sustainable, eco-friendly,
Kampus. Oke, boleh saya bantu Mulan untuk Oke, saya mau coba juga. Miss Vivi yang Iya. ini ya. Ya, yang Nanti memberikan kita aba-aba biar Baik, kita baik. kami yang coba untuk ini ya. Berarti Poltekpol Sumbar dulu, baru ya, baik. Oke, semuanya. Poltekpol Sumbar, Humanis, smart, sustainable, eco-friendly campus. wah luar biasa. Oke, baik. Baik. Kita tadi membahas mengenai konsep Green Campus Innovation ya, Humanis, Smart, Sustainable, Eco-Friendly Campus, Poltek Pelataran Sumbar. Nah, sebelumnya bagaimana sih atau sejauh apa progres yang sudah dilaksanakan Poltekpol Sumbar di kampusnya untuk implementasi dari konsep Green Campus ini sendiri? Atau memang masih konsep? Srizal boleh dijelaskan? Sudah ada implementasinya Sudah, sebenarnya, tapi sudah kita mungkin implementasikan. Mas Rizal bisa menjelaskan dulu latar belakangnya sedikit. Oke. Jadi seperti yang kita tahu ya bahwa program HSSC yang dicanangkan oleh Bapak Direktur Pak Budi Rianto ya, yang sudah berjalan dari tahun 2024 di bulan Agustus ya. Pada saat itu juga melibatkan gubernur, kemudian juga ada kepala BPSDM serta ada kolaborasi pentahelik antara pihak-pihak di daerah ya. Ada 15 stakeholder yang terlibat sehingga tidak hanya dari pemerintahan tapi juga dari swasta. Jadi cukup banyak yang interest untuk mensupport kegiatan yang dilaksanakan di Poltek Sumbar. Dan ini tentu juga menjadi nilai positif juga untuk Poltek Sumbar gitu Pak ya. Sehingga bisa mengambil peran berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan. Oh baik, luar biasa. Berarti stakeholder yang di guide itu bukan hanya terbatas pada stakeholder di pemangku kebijakan akademisi, tapi memang dari segala aspek atau stakeholder lain juga diajak ya. Wah luar biasa. Berarti Iya, betul. memang sudah masif begitu ya, Bapak? Iya. Jadi kalau dari swasta seperti contohnya PLN itu juga luar biasa memberikan support kepada kita ya. Dari GMPLN Padang sendiri atau Sumbar itu juga memberikan luar biasa support kepada kita sehingga beberapa kegiatan itu kita laksanakan bersama-sama dengan PLN gitu. Bahkan di Januari kemarin yang harus kita laksanakan di bulan November akhir itu juga kita melaksanakan penanaman pohon bersama terkait dengan Hari Pohon Sedunia ya. Itu juga kita laksanakan bersama-sama dengan PLN. Jadi artinya tidak hanya di lingkungan pemerintahan tapi juga kita menggait kerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak swasta, contohnya PLN tadi. Itu Mbak Vivi. Baik. Berarti progresnya ada semacam pentahelix collaboration dengan berbagai stakeholder tadi ya. Mungkin ada lagi progres lain? Iya. Jadi sebelumnya kita menyampaikan dulu bahwa kegiatan ini merupakan salah satu antisipasi ya dari kami di Poltekpol Sumbar terhadap dinamika sekarang lingkungan global begitu ya, ada tantangan climate change, kemudian ada juga tantangan yang berkaitan dengan kondisi yang mungkin istilah sekarang sobat BPSDMP mungkin juga sudah tahu, ada yang disebut sebagai VUCA gitu ya, volatility, uncertainty, kemudian dan terakhir itu adalah ambiguity. Jadi ada ketidakjelasan perubahan lingkungan yang memang harus kita hadapi dan salah satunya adalah kita mencoba untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai HSCC ini. Jadi ada di situ adalah kehidupan kampus yang humanis, kehidupan kampus yang melibatkan para mahasiswa untuk berkolaborasi, terlibat dalam penggunaan teknologi, kemudian kita juga yang melibatkan mahasiswa untuk peka juga terhadap lingkungan. Jadi kita sebut sebagai humanis, smart, ya, kemudian humanis, smart, sustainable, eco-friendly campus begitu. Jadi seperti itu, dan beberapa latar belakang lain juga dikaitkan dengan IM8 yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan pada saat itu di tahun 2024. Ada reformasi pola pengasuhan gitu ya, sehingga di salah satunya itu menginstruksikan untuk para kepala perguruan tinggi harus lebih terlibat lagi dalam mengembangkan bagaimana pendidikan yang humanis begitu ya, pendidikan yang humanis di poin kelimanya gitu ya, untuk melibatkan juga para stakeholder, mengundang alumni, mengundang
dosen untuk bisa memberikan pola pengasuhan tersebut. Nah, kami lebih jauh lagi, kami melibatkan para mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Poltekpol Sumbar gitu, dan kita memasukkan satu sentuhan di mana ada yang disebut sebagai kepekaan terhadap lingkungan gitu ya, kesadaran untuk untuk menjaga lingkungan seperti itu. Jadi begitu mungkin sementara Mbak Vivi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lebih lanjut Mas Rizal yang disampaikan. Ini sebenarnya saya sempat look out sama di sosmed, bahkan sempat dilaksanakan kick off meeting juga ya di sana ya, betul. Berkaitan dengan Green Campus ini. Mungkin bisa dijelaskan secara general seperti apa kick off meeting itu. Jadi alhamdulillah Mbak Vivi ya. Jadi dari 2024 kita start HSSEC itu ya, program di Poltekpol Sumbar, dan alhamdulillah di 2026 awal ini kita berkolaborasi dengan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan untuk menyelenggarakan kick off meeting. Waktu itu Pak Tatan langsung datang ya. Dari kampusnya beliau sebagai pimpinan acara pada saat itu berkaitan dengan kick off meeting Green Campus. Nah, ini diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan tentunya. Kemudian juga Pak Robi juga datang. Ya betul. Jadi selain daripada Bapak Kapus Pak Tatan Mustadi ya, juga hadir juga staf ahli menteri bidang kawasan dan lingkungan Pak Dr. Robi Kurniawan, juga beberapa kepala UPT yang ada di sekitar Sumbar. Jadi kepala KSOP juga turut hadir, termasuk juga ketua STIP saat itu juga hadir walaupun diwakili, itu juga turut hadir untuk mengikuti kick off meeting tadi. Jadi artinya meskipun di Sumbar ternyata dengan program yang sudah kita buat itu ternyata dilihat sehingga menyelenggarakan acara di Sumatera Barat. Ya, banyak sekali yang tertarik. Dan jadi memang disampaikan di sana juga Mbak Vivi, dan bukan sobat BPSDM juga perlu tahu. Jadi di kick off meeting itu disampaikan bahwa nanti akan ada semacam award begitu ya, award yang akan diberikan oleh BPSDM dan kemudian bekerja sama dengan Pusat Transportasi Berkelanjutan untuk perguruan-perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan itu bagaimana menerapkan Green Campus gitu, dan kemudian UPT lain juga bagaimana menerapkan kantor yang sustainable. Jadi mungkin bisa semacam model, kita sebagai model. Iya, waktu itu kita memang menjadi model, dan itu juga cukup membanggakan ya Mas Rizal itu. Ya, luar biasa. Ya. Baik, kalau bicara tentang progres tadi kan memang sudah terlihat sudah dilaksanakan Pentahelix collaboration, bahkan kick off meeting dengan berbagai stakeholder telah terlaksana. Berarti kan memang secara di lapangan sudah diimplementasikan dan sudah dilaksanakan. Jadi memang bukan hanya sekedar konsep lagi dong ya, memang sudah ada. Nah, tadi kan sempat dibahas juga mengenai latar belakang oleh Serapaan terkait dengan IM08. Nah, mungkin ada latar belakang lain yang mungkin menjadi jembatan bagaimana konsep sebesar ini bisa terlaksana. Bukan hanya sekedar konsep, tapi memang sudah ada dan implementasikan di lapangan. Mungkin ada latar belakang lain atau jembatan lain yang bisa dijelaskan? Jadi berkaitan dengan inovasi atau pola pengasuhan HSSEC itu ya yang diterapkan di Poltek Sumbar. Itu kalau kita lihat apa yang melatar belakangnya sebenarnya. Kalau kita lihat dari latar belakang secara global, tentu kita tahu ya bahwa ada bencana yang kemarin terjadi. Tentu ada isu lingkungan, isu-isu yang berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan lingkungan. Contohnya yang kemarin terjadi perubahan iklim gitu ya, di mana Indonesia climate change itu juga menjadi perhatian kita di Indonesia terutama ya akhir-akhir ini, karena dampaknya luar biasa. Jadi kalau kita lihat di Sumatera Barat itu hampir tidak pernah terjadi banjir bandang yang begitu hebat, tapi di akhir tahun 2025 ternyata itu terjadi. Jadi efek dari perubahan cuaca itu tadi, jadi dampaknya luar biasa ke masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari informasi yang kita himpun ya, ada siklon tropis yang seharusnya tidak terbentuk di area ekuator. Nah, ini ternyata terbentuk. Jadi kalau kita lihat seharusnya ada yang sering kita sebut sebagai gaya Coriolis ya, yang mana
seharusnya angin yang berembus dari kutub utara itu akan bergerak setelah menuju ekuator, dia akan bergerak ke arah kanan, kemudian yang dari kutub selatan dia akan bergerak ke arah kiri. Nah, maka seharusnya di area ekuator seperti Indonesia ini tidak akan terjadi siklon, jadi jarang. Kalaupun ada itu di area-area arah di sekitar Jepang, kemudian Filipina, Taiwan itu ya. Artinya di daerah Khatulistiwa seharusnya tidak terjadi. Mungkin terjadi tapi kemungkinannya kecil karena tadi ada tidak sebesar itu. Ya, tidak sebesar itu. Nah, selain daripada itu ada apa? Perairan yang suhunya naik. Nah, ini efek daripada pemanasan global. Artinya ada banyak hal yang berdampak kepada lingkungan, terutama tadi ada pemanasan global, kemudian perubahan cuaca yang ekstrim gitu ya. Yang seharusnya tidak hujan ternyata hujan. Nah, itu ternyata juga sangat perlu kita perhatikan gitu. Jadi kita sebagai generasi yang penerus bangsa mungkin ya, untuk sobat BPSDMP ya, tentu kita juga perlu memahami bahwa perubahan iklim yang terjadi sekarang, kemudian dinamika yang terjadi berkaitan dengan lingkungan saat ini perlu kita bangun dari sekarang. Jadi jangan sampai sudah terjadi, sudah menimbulkan sesuatu yang merugikan kita, baru kita sadar bahwa oh ternyata kita harus seperti ini. Nah, itu harapannya untuk sobat BPSDM ya, artinya nantinya ke depannya ini kita mulai dari start dari sekarang. Jadi kalau kemarin di acara kick off meeting Bapak Staf Ahli Menteri menyampaikan bahwa kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi gitu ya. Iya, betul. Nah, itu. Jadi karena itulah di HSSC itu ada beberapa inovasi, antaranya itu adalah HSSC water treatment, kemudian pengolahan sampah ya, integrated garbage ya, kemudian juga ada pembudidayaan atau pembenihan mangrove dan terumbu besi. Itu kita melakukan itu karena tergerak oleh kondisi sekarang ya, terpacu oleh mitigasi. Terumbu besi kemudian mangrove itu adalah yang bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik ya. Seperti mangrove itu kan menjadi penahan pantai dia ya, penahan erosi di pantai. Kemudian terumbu besi itu ada penelitian juga dari ahli di IPB bahwa dia termasuk terbesar dalam mengcapture karbon dioksida. Nah, jadi inovasi-inovasi itu yang kemudian kami galakkan di kampus kami. Kita ciptakan yang namanya Green Campus di situ dengan adanya inovasi-inovasi itu dengan latar belakang kondisi global sekarang. Memang yang sudah bisa kita rasakan dan kita lihat sendiri. Betul. Sama mungkin ada tambahan sedikit ya. Jadi selain daripada tadi ada isu global berkaitan dengan lingkungan regulasi, gitu ya. Nah, ini ada regulasi-regulasi yang juga kita pedomani. Salah satunya adalah Instruksi Menteri nomor 8 tahun 2024 berkaitan dengan reformasi pola asuh ya. Ini juga di dalamnya juga salah satu poinnya adalah sustainability atau keberlanjutan. Itu juga menjadi salah satu poin. Kemudian juga di situ juga disampaikan di IM8 itu termasuk di dalamnya ada penambahan jam terkait dengan soft skill. Nah, ini juga kita masukkan di dalam atau kita pedomani dalam pelaksanaan HSSC di Poltekpel Sumatera Barat. Jadi kami melibatkan mahasiswa juga, Miss Vivi. Jadi kami libatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan HSSC ini. Ya, dalam arti begini kan, yang konteks latar belakangnya adalah kita coba ciptakan yang namanya joyful learning ya. Joyful learning ini kan sebenarnya dari konsep teoritis yang sudah lama, tapi kemudian beberapa akhir-akhir ini muncul kembali. Kembali. Jadi dia ada dua teori mendasar yang kita pakai, yaitu Joyful Center Pedagogi ya, dari Ellen Comfield gitu, dan kemudian ada juga yang namanya Cooperative Learning dari Robert Slovin. Jadi di sana di Joy Center Pedagogi ini ada dimensi utama yang diutamakan, yaitu emotional engagement, kemudian ada yang namanya creativity dan playfulness, kemudian juga ada yang namanya meaningful context ya, meaningful context, dan kemudian juga ada yang namanya individual responsibility, individual accountability, kemudian ada juga yang namanya interdependensi ya, interdependensi. Jadi kami libatkan seluruh sivitas akademika di Poltekpel Sumbar
masif ini. Jadi hampir semua karyawan di Poltekkes Sumbar itu terlibat dilibatkan dalam proyek-proyek kita ya Mas Rizal ya, dan kemudian tidak hanya mahasiswa dan kemudian jadi pegawai juga. Jadi di situ mahasiswa kita libatkan di sana, mereka bertanggung jawab terhadap inovasi-inovasi yang ada di tempat kami. Jadi mereka nanti bisa kolaborasi, mereka bisa kerjasama, mereka bisa membangun komunikasi begitu ya, dan kemudian dari situ juga kita campur nih, nggak cuma tingkat 1 aja, nggak cuma tingkat 2 saja, nggak cuma tingkat 4 saja, tapi kita campur. Di satu proyek itu ada yang tingkat 1 bergabung bersama tingkat 2, bergabung sama mereka berkolaborasi. Ya, berkolaborasi, komunikasi, kerjasama. Jadi kalau misalnya diserahin tanggung jawab nih, bagaimana nih supaya benih terem besi ini bisa tumbuh dengan baik, mangrove bisa tumbuh dengan baik. Nah, mereka harus bisa kerjasama, dan itu yang membangun nantinya pola pengasuhan yang humanis. Jadi kalau IM8 itu kan salah satu kekhawatirannya itu saat itu kan bahwa ada kesenjangan tuh antara senior junior gitu ya, sehingga itu yang memunculkan adanya bullying, adanya violence. Nah, dan di sini kami coba untuk itu lebih didekatkan lagi antara senior junior dengan keterlibatan mereka dalam proyek-proyek kegiatan yang positif itu gitu ya. Ya. Berarti secara regulasi juga ada latar belakangnya, yaitu M08 tadi, yang secara ajaibnya itu ternyata berkaitan sama karakter para mahasiswa juga. Jadi tidak hanya secara lingkungan ya dampaknya, luar biasa. Kemudian tadi juga telah dijelaskan mengenai global climate change yang memang menjadi mungkin alasan terbesar kenapa Green Campus ini memang harus dicanangkan. Itu jadi luar biasa. Nah, selanjutnya tadi sempat disenggol juga oleh Sarnafan mengenai impactnya serta benefitnya. Kalau Taruna kan bisa merasakan bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan baik dengan para senior dan sebagainya. Nah, mungkin ada tidak benefit dan impact lain yang secara langsung dirasakan, karena sekarang kan memang seperti yang telah kita bahas tadi, ini tidak hanya sekedar konsep. Jadi memang sudah terlaksana dan terimplementasi. Berarti memang ada benefit dan impact yang secara langsung dirasakan di lapangan ya. Itu memang seperti apa Sarnafan dan Rizal? Kalau secara garis besarnya mungkin ya. Jadi HSSC ini kan memang pola pengasuhan yang dia menggunakan pendekatan teaching factory. Artinya kita gunakan laboratorium yang kita punya. Contohnya kita buat eco-friendly generator dan sebagainya, yang artinya di situ nanti akan menjadi strategi bagi Poltekkes Sumbar yang nantinya juga harapannya bagi semua sekolah kedinasan gitu ya, untuk menciptakan tadi atmosfer pembelajaran yang joyful yang disampaikan oleh Pak Nafan tadi. Jadi tidak hanya joyful aja, tapi juga harmonis. Jadi artinya dalam pembelajaran itu tidak hanya menyenangkan, tapi juga ada keharmonisan, baik itu tingkat 1 dan tingkat 2 dan seterusnya. Kemudian selain itu juga menghindari adanya tadi tindakan-tindakan kekerasan yang mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah menjadi trending topic ya di mana-mana. Tapi dengan adanya kegiatan HSCC itu, inovasi-inovasi yang digunakan Poltekkes Sumbar sebagai metode untuk membantu mengalihkan aktivitas menjadi aktivitas yang lebih positif. Ya, jadi manfaat langsungnya itu terasa kalau di psikologi itu tim psikologi kami itu berkurang, taruna-taruna yang bermasalah itu berkurang, mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah itu berkurang, Mas Vivi. Jadi tidak lagi seperti sebelumnya. Mereka umumnya kan yang tingkat 1 ini merasa, biasanya kalau mereka baru masuk itu merasa stres karena ada tekanan dari seniornya itu, sehingga kemudian sering menjadi bermasalah, datang ke psikolog untuk menyampaikan bahwa mereka merasa tertekan, ingin mengundurkan diri. Tapi sejak adanya kegiatan ini, karena berkurangnya tekanan dari seniornya itu, mahasiswa senior itu menjadi lebih harmonis dan mereka tidak lagi terlalu stres. Dampak langsungnya juga terlihat di kunjungan di poliklinik. Jadi kalau ini saya punya datanya, ini di tahun 2023 itu kunjungan poliklinik 1.193 selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kemudian itu sebelum dicanangkan HSSC. Dan kemudian ketika di 2024 dicanangkan HSSC itu berkurang menjadi 1.030.
Nah di tahun 2025 terakhir kemarin cuma 879 orang yang berkunjung ke poliklinik. Jadi memang terlihat bahwa mereka ya lebih termotivasi kan. Itu kan salah satu yang membuat mereka bisa tidak sering sakit itu kan karena punya daya tahan dan motivasi gitu kan. Di sisi lain kalau dari data di bagian ketarunaan kami itu juga terjadi perbedaan ya dalam daya serap atau masa tunggu penyerapan pada saat prala atau prada. Jadi di 2023 itu untuk mahasiswa yang prala pradanya masa tunggunya 1 sampai 3 bulan itu cuma 23%. Yang di atas 3 bulan itu dia harus menunggu sampai 3 sampai 6 bulan baru bisa itu pada tahun 2023 sebelum HSCC. Ya, sebelum HSCC diterapkan di kampus kami. Tapi di 2024 meningkat ini menjadi 67% yang bisa direkrut oleh perusahaan-perusahaan pelayaran. Meningkatnya hampir 2 kali lipat bahkan. Iya, dan jadi memang masa tunggunya cuma di bawah 3 bulan, 67%. Di 2025 hampir 90% yang sudah direkrut sama perusahaan pelayaran atau perusahaan di industri pelayaran yang di bawah 3 bulan gitu. Jadi ada impact yang memang terasa secara langsung di pola pengasuhan kita begitu. Baik, luar biasa. Mungkin dari Mas Rizal yang sama-sama research tim, mungkin dari Sernaka setelah menyampaikan ya terkait dengan karakter taruna, data juga sudah disampaikan memang ada penurunan hal-hal negatif ya. Karena mungkin taruna atau mahasiswa ini sudah punya sesuatu yang untuk dilakukan yang lebih baik dengan GHSCC ini. Mungkin dari sisi Serizal dari segi research ataupun memang di lapangan apa yang bisa dirasakan impact dan benefitnya? Oke, sebelum saya masuk ke impactnya ya, mungkin saya perlu jelaskan dulu sedikit kenapa sih kok pegawai kemudian mahasiswa bisa menjalankan sustainability tadi. Jadi ada beberapa hal, ada 4 hal ya yang ini perlu kita ketahui bersama, terutama untuk sobat PPSDMP ya. Yang pertama adalah prinsip futurity. Artinya adalah kita sebagai orang yang hidup di masa sekarang ini tidak boleh menggunakan sumber daya yang nantinya tidak bisa diperbarui di kemudian hari sehingga merusak lingkungan di kemudian hari. Ini perlu kita ketahui bersama. Jadi contohnya kalau kita selalu menggunakan bahan bakar yang menggunakan fosil, maka nantinya keterbatasan sumber daya tadi ini akan sangat berdampak terhadap lingkungan. Kemudian kita kolaborasikan dengan membuat riset terkait dengan pembuatan HSCC solar vessel. Nah, kenapa kita gunakan solar panel sebagai penghasil listriknya? Kenapa nggak menggunakan solar gitu ya? Karena mungkin lebih mudah gitu secara akses mendapatkan, kemudian juga untuk terkonek dengan mesinnya juga lebih mudah gitu ya. Nah, kita memilih untuk menggunakan solar panel karena apa? Karena kita gunakan tadi ada futurity yang kita perhatikan. Artinya ada sumber energi yang tidak terbatas, yaitu cahaya matahari. Kita manfaatkan sebagai salah satu sumber untuk menghasilkan listrik gitu. Jadi kita tidak menggunakan bahan bakar fosil yang selama ini digunakan secara umum. Solar vessel itu berarti memang sudah ada di Poltek Pelita Sumber ya? Sudah. Itu biasanya dipakai apa dan maksudnya prosedur penggunaannya itu seperti apa gitu? Oke, untuk HSCC solar vessel itu dia digunakan terutama untuk taruna nautik ya. Dan juga engine. Oh, untuk latihan maneuvering pasti ya. ya. Jadi olah gerak, Masih. kemudian berkaitan dengan aturan korek juga dia bisa belajar di situ, komunikasi dan sebagainya itu juga bisa dilaksanakan di atas HSCC solar vessel. Jadi manfaatnya luar biasa ya. Ini terkait dengan futurity. Kemudian yang kedua, kalau tadi saya sampaikan yang pertama futurity, yang kedua ada equity, yang mana generasi sekarang itu seharusnya memiliki kesetaraan dalam mendapatkan modal lingkungan. Contohnya apa? Yang kita laksanakan di Poltek Sumber, pengelolaan HSCC water treatment ya. Ya. Kalau kita coba ambil contoh misalnya, ada sebuah pabrik mungkin di hulu sungai yang dia membuang limbah B3 tanpa adanya proses sehingga itu mencemari air yang digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat di bawahnya tentunya ya. Nah, dari situ kita lihat bahwa ada ketimpangan yang mana di bagian hulu dia mendapatkan air, kemudian di bagian hilirnya dia tidak
mendapatkan air karena alirannya sudah terkontaminasi tadi. Nah, di Potek Persumbar itu sudah menerapkan water treatment tadi. Artinya siapapun mahasiswa yang sekolah di Potek Persumbar akan aman dalam mendapatkan fasilitas air. Jadi meskipun di daerahnya mungkin hidup di daerah Jawa atau daerah Sumatera, ketika dia tiba di Potek Persumbar maka jaminan terhadap modal lingkungan tadi, yaitu air tadi sudah bisa didapatkan oleh siapapun yang hadir di Potek Persumbar itu ya. Nah itu terkait dengan equity. Oh, kalau bicara tentang equity tadi, maaf menyela saya kepo nih, Riza. Nah, kalau dari kualitas airnya sendiri, apakah sudah dicek atau dites oleh laboratorium terkait atau bagaimana? Sudah. Atau karena ini kan konsepnya water treatment kan berarti menghasilkan air sendiri, kita olah air sendiri di Poltek Persumbar. Nah, untuk kualitas airnya apa sudah terjamin? Atau jadi kalau kemarin sempat kita lakukan tes juga di laboratorium, hasilnya air yang kita hasilkan ini sama atau identik dengan air yang dihasilkan oleh PDAM. Jadi artinya sama. Betul. Jadi layak untuk digunakan sebagai media sehari-hari gitu ya. Kemudian dari air yang kita gunakan itu juga selain daripada kita swasembada air, itu juga kita mengefisiensi anggaran. Anggarannya lumayan besar, Pak. Jadi hampir efisiensinya itu sekitar 100 sampai dengan 120 juta per bulan. Per bulan? Iya, yang bisa kita hemat sebesar itu karena kita memang menggunakan air sendiri kan. Kemandirian tadi. Selama ini menggunakan PDAM untuk di seluruh wilayah kampus, tapi kita bisa menggunakan air swasembada. Iya, 100 sampai 120 juta per bulan. Itu efisiensi anggaran yang kita dapat dari sisi air tadi. Nah, ini juga kemandirian airnya juga kita juga dasar kebijakan yang kita pedomani adalah Astacita Presiden Prabowo, yang mana di situ juga disampaikan terkait dengan kemandirian air, kemudian juga energi dan sebagainya. Itu yang kedua tadi Mbak ya. Kemudian yang ketiganya adalah public participation. Jadi ada partisipasi publik yang mau nggak mau semuanya harus terlibat. Jadi nggak bisa, tadi saya sempat disampaikan oleh Pak Nafan bahwa tidak hanya mahasiswa tapi juga pegawai. Jadi artinya semua komponen yang ada di dalamnya perlu ada sinergi. Jadi nggak bisa misalnya saya melaksanakan kemudian Pak Nafan tidak melaksanakan. Nah ini tidak bisa. Jadi harus yang namanya sustainable atau keberlanjutan itu harus dilaksanakan oleh semua pihak yang ada di dalam lingkup sustainability itu. Untuk saat ini di kampus memang sudah mendarah daging untuk environmental awareness terkait dengan green campus ini memang sudah ada ya Sri? Ya, jadi memang kita bukan diharapkan ya, memang semua terlibat. Jadi setiap pegawai itu dilibatkan dalam proyek, dibagi. Jadi misalnya saya itu terlibat dalam proyek pembenihan mangrove begitu, kemudian Mas Rizal mungkin terlibat dalam proyek solar vessel begitu, dan kemudian di sana kita bekerja sama dengan para mahasiswa juga. Jadi ada mahasiswa dari tingkat 1, tingkat 2, kemudian tingkat 3 dilibatkan. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka, kita bisa memberikan arahan, masukan bagaimana sih untuk mengembangkan mangrove tadi misalnya. Jadi Miss Vivi, ini kan mangrove ini perlu saya sampaikan, mangrove ini kan sangat banyak gunanya ya. Mereka itu menjadi erosi, menjadi penahan erosi di pantai gitu ya, pencegahan erosi di pantai. Tapi memang cara untuk membenihkannya itu juga harus telaten karena mangrove itu memang harus ditumbuhkan di daerah yang penuh ada salinity tertentu gitu ya. Jadi kadar garamnya itu harus dicek. Jadi dia harus ditempatkan memang di bibir pantai, biasanya di bibir pantai. Tapi juga ini uniknya gitu, menempatkan di bibir pantainya juga jangan sembarang bibir pantai karena nanti akan bisa hanyut itu, akan bisa terbawa hanyut. Jadi harus dicari memang tempat di mana gelombang ombaknya itu tidak deras dan tidak terbawa hanyut. Dan itu kadang yang kita sama-sama belajar waktu itu. Jadi ada taruna saya sampaikan untuk menanam bibit mangrove-nya ternyata hilang gitu kan, dan kemudian apa yang terjadi gitu kan, dan saya sampaikan kepada mereka untuk mencari tahu seperti apa. Dari situ akhirnya
timbul kolaborasi mereka dengan apa dengan dosen, dengan pengajar, dengan seniornya, saling komunikasi nih bagaimana memecahkan masalah. Dan itu yang tadi seperti saya sampaikan, itu ada di situ ada apa interdependensi antar mereka yang akan menumbuhkan nantinya kompetensi untuk komunikasi yang baik, untuk kolaborasi gitu ya. Berarti luar biasa ya. Tadi penjelasan yang poin ketiga. Mungkin ada poin lain, Sariza? Poin yang terakhir adalah environment. Jadi Environment. bahwa sumber daya yang kita gunakan saat ini memiliki nilai. Nilai untuk apa? Untuk dikonservasi atau dijaga. Dibudidayakan, kemudian dirawat gitu ya, dilindungi. Supaya apa? Supaya tetap bisa kita gunakan, tapi dia tetap memiliki sustainability atau keberlanjutan, selalu ada gitu ya. Nah, maka 4 hal tadi perlu menjadi prinsip yang perlu kita pegang gitu di dalam keberlanjutan atau sustainability. Itu. Terus tadi kita menyinggol sebentar ya terkait IM08 di mana kita kan memang BPSDM ya, berarti pengembangan sumber daya manusia khususnya mahasiswa ini. Nah, mungkin sobat BPSDM ada yang bertanya-tanya, loh, kalau tradisi ini dihilangkan, kita menggantikan dengan inovasi Green Campus, apakah mungkin ada kemungkinan penurunan karakter mahasiswa-mahasiswi kami? Apakah ada kemungkinan itu? Karena karakter tadi kan secara krusial kan memang dikaitkan dengan karakter itu secara krusial dikaitkan dengan tradisi. Nah, tapi tradisi ini kan diganti dengan something good as innovation Green Campus ini. Kira-kira ada tidak penurunan karakter taruna-taruni atau mahasiswa-mahasiswi ini, Sir? Ya, konsepnya kan seperti yang saya sampaikan tadi, Miss Vivi. Jadi kita kan joyful learning gitu ya. Jadi kita membuat suatu proses teaching factory ini di mana mereka dilibatkan dalam project-project yang ada di Poltekpel Sumbar, ya. Kolaborasi mereka antar sesama mahasiswa, satu angkatan, kemudian angkatan di atasnya, kemudian bersama juga dengan dosen. Nah, di situ yang kita coba tekankan adalah penyampaian nilai-nilai disiplin, penyampaian nilai-nilai integritas itu tidak lagi dengan paksaan, tapi dengan persuasif, dengan dialogis. Sambil kita mengerjakan proyek-proyek itu ya kita sampaikan gitu, bahwa kamu kalau misalnya diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan satu proyek ya harus selesaikan gitu ya. Kemudian harus disiplin untuk mengerjakan tugasnya. Ya misalnya mungkin ada yang terlibat dalam proyek ayam, kita ada peternakan ayamnya juga dan peternakan itik gitu kan. Itu kan harus rutin memberi makannya, dan kalau misalnya taruna itu diberikan arahan seperti itu ya disiplinnya di sana gitu. Tapi kita kalau misalnya mereka tidak melaksanakan ya kita tidak memberikan hukuman fisik, tapi kita menyampaikan kalau nanti misalnya kamu tidak memberikan makan ya ada konsekuensinya, ayamnya mati gitu kan. Nggak kasihan dengan ayamnya, berarti mereka belajar tanggung jawab, belajar disiplinnya di situ. Baik. Ya, jadi secara karakternya terbentuk ya dari Green Campus tadi, inovasi tadi. Jadi untuk kalau zaman dulu, karena kebetulan saya juga alumni dari sekolah kedinasan ya. Sudah mulai sudah ditiadakan, jadi sudah zero terkait dengan hukuman-hukuman fisik itu sudah tidak ada. Jadi kita arahkan hukuman-hukuman atau sanksinya itu adalah untuk merawat terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah kita buat untuk dikembangkan lagi lebih besar seperti itu. Kemudian juga sebagai informasi juga MCV ya, bahwa di Poltekpel Sumbar itu saat ini sudah tidak menggunakan pengasuh dari TNI maupun Polri. Oh iya? Ya betul. Jadi pengasuhnya internal kita sendiri, instruktur dari internal kita sendiri aja. Jadi sudah tidak melibatkan dari eksternal, tapi hanya instruktur atau perwira dari internal. Ya, jadi dengan menggunakan konsep ini tadi kami mencoba untuk menularkan kedisiplinan atau nilai-nilai baik lainnya itu ya secara humanis begitu ya. Dan memang terlihat juga mereka juga tidak tetap melaksanakan PHST ya secara disiplin gitu ya, tidak perlu dibentak, tidak perlu diperintahkan ketika sudah jalan ya. Baris juga masih rapi gitu ya, baris rapi gitu kan, padahal tidak seperti dulu lagi di mana ada TNI atau pengasuh dari yang harus mengawasi secara terus-menerus tidak, tapi mereka karena timbulnya adalah kesadaran diri, kita menularkan kedisiplinan atau nilai-nilai baik itu lewat dialog dan
persuasif Baik. gitu. Kalau bicara tentang perbedaan pola pengasuhan lama dengan yang baru, di mana ada HSSC ini, dilihat dari proses pembinaannya sampai dengan output lulusan itu berarti kan memang ada kaitannya dengan tadi yang sebelumnya kita bahas. Kira-kira seperti apa sih Sernafan? Ya, jadi ya jelas seperti yang disampaikan Sir Rizal tadi, kalau dulu kan pola pengasuhan konvensional itu dia ada fokus pada kepatuhan gitu ya. Jadi kepatuhan di mana aturan Pertiptar itu harus dipenuhi, kalau harus dipatuhi, kalau tidak akan ada sanksi punishment. Tapi kalau sekarang kita lebih mengembangkan lagi kepada kesadarannya ya, kecerdasan emosional dia, bahwa memang ini penting loh untuk diikuti, aturan ini penting untuk diikuti. Itu akan berkonsekwensi terhadap dirinya sendiri gitu. Kalau tidak disiplin itu akan berkonsekwensi terhadap dirinya sendiri. Di masa depan dia tidak akan mampu menjadi seorang yang sukses kalau tidak disiplin. Kita menekankan pada dialogis, jadi ya, persuasif dan dialogis. Kemudian juga di sini kami dengan Teaching Factory tadi juga kita melibatkan yang namanya penggunaan teknologi, ya, penggunaan teknologi canggih gitu ya, dan membangun kompetensi mereka dalam sisi bagaimana menghadapi situasi dunia yang nantinya akan cenderung lebih berkembang gitu ya. Kita memang juga seperti di solar vessel itu ya ada Internet of Things-nya di situ, bagaimana mereka IoT-nya, bagaimana mereka mengendalikan kapalnya, itu kita libatkan di sana. Itu kan merupakan bentuk-bentuk pengolahan yang menekankan kepada pengembangan kompetensi mereka. Yang baru kita rasakan sekarang ya. Maksudnya pola pengasuhan yang lama tuh mungkin belum terpikirkan ke sana gitu. Tapi sekarang karena tuntutan zaman berkembangan, jadi mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan tadi, begitu ya. Kemudian kita sudah bahas banyak nih, Serizal sama Sernafan. Mungkin ada semacam overview atau overall discussion yang mau disampaikan sebagai closing statement-nya. Closing statement ya. Mungkin sebelum closing statement kita bahas dulu sedikit ya. Baik. Kita bahas sedikit karena ini sudah menjadi trending topik di lingkungan perhubungan gitu. Apa itu? Perhubungan berkaitan dengan Global Integrated Garbage Treatment. Jadi pengelolaan sampah di Kota Sumbar. Ini juga yang kemarin sempat juga Ibu Dr. Hesti ya, Kabak beliau juga hadir di Kota Sumbar untuk mencari tahu seperti apa sih pengelolaan sampahnya gitu ya. Ini perlu juga saya sampaikan kepada sobat BPSDM bahwa itu juga berkaitan dengan kemarin ada direksi presiden ya. Iya betul. Ada kebetulan juga bersamaan dengan ada itu ya yang sempat viral. Yang di Bali. Yang di Bali. Nah, itu juga sempat disinggung berkaitan dengan pengelolaan sampah gitu ya. Nah ini tentu juga kita sudah melaksanakan gitu Miss Vivi dari setahun sebelumnya, baik itu pengelolaan sampah kemudian air yang tadi saya sampaikan. Kita memiliki water treatment sendiri gitu ya. Nah mungkin ini fokus terkait dengan pengelolaan sampah. Kenapa? Kita mulai dari hal yang paling awal gitu ya. Kita punya tempat sampah yang sudah dipilah, mana yang organik, mana yang anorganik. Jadi di Poltepol Sumbar kita memang menempatkan tempat sampah itu hampir di setiap sudut kampus. Jadi ada anorganik, ada organik, ada yang anorganik gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di tempat-tempat yang biasa tempat umum kita lihat gitu ya, kadang-kadang tidak ada timing atau waktu berapa menit atau berapa waktu sih sampah-sampah itu untuk diambil gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita mau buang sampah yang plastik itu sudah penuh, akhirnya dibuanglah di sampah yang organik gitu. Kadang-kadang gitu ya, kita ngeliat ditumpuk gitu ya, karena sudah numpuk plastiknya akhirnya dimasukkan di organik. Nah ini kita juga punya manajemen terkait dengan bagaimana sampah itu tidak sampai numpuk, tapi sudah diambil oleh tim yang nanti bekerja di Poltepol Sumbar gitu. Kemudian dari situ untuk sampah-sampah yang organik kita pilahkan. Kita punya taruna atau mahasiswa yang makan setiap hari Pak ya. Itu kita sisa-sisa makanannya kita berikan kita punya BASF Maggot Mbak. Jadi kita punya budidaya maggot yang itu juga sangat bermanfaat ya di di dunia peternakan, kemudian memiliki nilai jual juga. Kita juga jual si maggot ini untuk memberikan
benefit bagi tim yang sudah menginisiasi tadi. Jadi ada benefit untuk penjualan maggot tadi. Berarti latihan entrepreneurship juga ada di situ juga Ya betul. ya? Jadi ada entrepreneurship. Jadi kita diajarkan juga di HSCC itu entrepreneurship. Jadi gimana kita membangun sebuah bisnis dari hal yang simpel sebenarnya dan ada di sekitar kita gitu. Kemudian dari maggot tadi kita bisa juga menampung sisa-sisa makanan dapur MBG. Nah, ini juga yang di yang Pariaman terbaru, yang di Pariaman kita sudah kerjasama juga Miss Vivi. kita kerjasamakan. Kerjasama dengan SPPG yang ada di Pariaman Iya, itu Padang Pariaman. sampah makanan mereka itu kita ambil Untuk diolah di Poltek Iya, untuk diberikan ke melalui maggot maggot ya. tadi. Iya, Itu diberikan ke maggot. Jadi magotnya itu bisa gemuk-gemuk sekali Iya, gitu. Karena kita suplai makanannya ada dari sisa makanan siswa, untuk kemudian dari mahasiswa. sisa MBG tadi gitu ya. Masih berjalan sampai sekarang SPPG? Sampai sekarang masih jalan. Jadi baik. kita karena punya kerjasama dengan beberapa SPPG di Padang Pariaman, tentu setiap beberapa waktu dia akan mengirimkan sisanya tadi ya ke sumber untuk diberikan ke maggot. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang sama-sama plastik, kita juga punya chopper plastik, yang artinya plastik yang misalnya botol kita jual tidak begitu punya nilai jual yang tinggi, kita rubah menjadi biji-biji plastik. Nah, tentu dari biji plastik ini akan menjadi nilai jual yang lebih besar dibandingkan kalau kita jualnya dalam bentuk botol gitu ya. Nah, ini juga mengajarkan tadi entrepreneurship tadi. Entrepreneurship, baik. Kemudian yang berikutnya karena kita juga ada budidaya kelapa Pak ya, konservasi kelapa, maka di situ juga kita membuat briket arang. Nah, kita buat briket arang sendiri, ada timnya sendiri, ada pegawai yang bertugas sebagai PIC, kemudian ada mahasiswa juga yang bekerja sebagai PIC terkait dengan pembuatan briket arang. Selain itu juga kita ada kuda. Jadi kita punya 3 kuda di Poltek Pos Sumbar, itu juga kita manfaatkan apanya? Selain daripada kita manfaatkan kudanya, tapi juga kita manfaatkan kohei kudanya. Kita buat pupuk kompos. Untuk tanaman mangrove dan kemudian terem besi kita betul. juga Jadi punya Berarti memang budidaya terem besi. sustainable di Iya, situ jadi ya? akan terpakai semua. Jadi sampah-sampah dedaunan itu kita campur dengan kohei kuda tadi sehingga menghasilkan pupuk kompos. Nah, itu berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kemudian untuk sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan seperti apa gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang kemarin juga sempat kalau ditanyakan sampah sudah nggak bisa gitu. dijadikan plastik, terus kemudian nggak bisa dikasihkan makan ke maggot, seperti apa? Ini kan punya juga. Ini kita punya ini inovasi juga, ada support dari yang luar biasa dari Bapak Direktur ya. Ada kita punya eco-friendly incinerator, yang mana ini bisa mengurangi berkaitan dengan smoke atau asap ataupun juga karbon yang ditimbulkan. Maka dari situ kita bakar sisa sampah yang yang tidak bisa dimanfaatkan, kemudian nanti akan masuk ke first smoke kondensor, baru kemudian ada 2 kondensor, ada 2 smoke kondensor, yang mana nanti dari situ dihasilkan ada asap cair yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya untuk pupuk organik, kemudian pengawet makanan dan juga bahan pembeku lateks. Baru nanti kalau masih ada sisa asap yang tersisa, ada yang namanya water scrubber. Nah, ini filter terakhir ya. Nanti akan disemprotkan dengan air dari beberapa sisi gitu, sehingga nanti asapnya akan turun ke bawah dalam bentuk cair gitu. Nah, itu terkait dengan sampah tadi. Kemudian juga kita juga mengaktifkan pusat daur ulang di Kota Pariaman saat itu. Saya juga sempat dengan Bapak Direktur meninjau pada saat itu, awalnya tidak berfungsi. Kemudian kita sempat tanya juga berapa per bulannya yang bisa didapatkan oleh Kota Pariaman kalau misalnya alat ini difungsikan. Itu sekitar 1 sampai 3 M. Nah, setelah itu Pak Direktur juga membentuk sebuah tim bergerak untuk melakukan pengabdian masyarakat, mau mengembalikan fungsi mesinnya tadi ya, sehingga bisa berjalan. Ya alhamdulillah mesinnya bisa digunakan, kemudian impact-nya dari segi finansial juga didapatkan oleh Kota Pariaman. Akhirnya kita mendapatkan juga penghargaan atau ucapan terima kasih dari Wali Kota Pariaman. Untuk membantu tadi ya? Iya, betul. Perbaikan. Kemudian kalau air tadi sudah kita bahas ya, terkait dengan air. Kalau sampah itu tadi kita sampaikan. Kemudian juga kita ada konservasi tadi. Jadi konservasi begitu berkaitan dengan bibit kelapa, kemudian juga cemara laut, mangrove tadi sudah disampaikan. Terem besi juga ada. Terem besi juga itu yang terbaru kita juga mulai semai di Poltek Pos Sumbar.
Itu mungkin sih ya yang beberapa poin yang perlu saya sampaikan karena ini yang kemarin jadi hypes ya. Ya, itu yang kemudian memang di Dan sosmed, jadi di sosmednya dan kemudian berita, jurnal. membawa banyak Pak Tatan, Pak Robi datang ke Poltekkes Sumbar dan kemudian kick off sebagai Green Campus dan kantor yang sustainable gitu ya. Itu. Oke, mungkin closing statementnya bisa dari Pak Nafan dulu mungkin Saya atau dulu. saya langsung. Ya, Mas Rizal aja dulu Oke, mungkin ya. Saya mungkin ya. Jadi bahwa saat ini Poltekkes Sumbar itu bisa membuktikan bahwa kedisiplinan yang tinggi itu bisa berjalan beriringan dengan humanis tadi. Jadi ada humanis, sisi humanisnya. Maka selain daripada humanis kita juga memanfaatkan teknologi yang smart sehingga dunia akan menoleh ke Sumatera Barat sebagai pusat Renaissance pendidikan maritim. Renaissance pendidikan Ya, maritim, betul. luar biasa. Bukan lagi sekedar pencetak pelaut, tapi juga inkubator pemimpin transportasi di masa depan yang cerdas secara digital dan juga bijak secara lingkungan. Jadi sustainability tadi. Ya, Dari kalau dari saya ini jadi sebuah ajakan ya. Jadi teman-teman kalau sobat BPSDMP, jadi kalau kami di Poltekkes Sumbar sendiri itu mungkin ya ini tidak akan berhasil kalau kita sendiri gitu. Kami kalau di Poltekkes Sumbar itu bagaimana sih jadinya bagaimana kita bisa menjadi sama-sama agent of change dan kemudian menjadi engine of change juga gitu ya. Ya kita mari bersama-sama untuk semua sobat BPSDP kita coba untuk galakkan ini yang namanya sustainability, ramah lingkungan gitu ya. Dan kalau di Poltekkes Sumbar kan mungkin tantangan terbesarnya ya itu bagaimana kita membudayakan ini ke masyarakat luas ya. Jadi kalau di Poltekkes Sumbar mungkin sudah menjadi masif, kita sudah bisa menggerakkan seluruh sivitas akademika untuk terlibat dalam budaya yang ramah lingkungan ini. Tapi kalau misalnya ada pendatang itu kita kadang masih kesulitan, ada saja yang mereka membuang sampah sembarangan. Jadi mari sama-sama sobat BPSDMP awareness ya kita sama-sama untuk menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik, lebih sustainable, lebih berkelanjutan begitu ya. Ya, terima kasih banyak Sir Rizal dan Sir Nafan atas overview atau pengalaman yang telah dibagikan tadi yang sangat luar biasa. Jadi melalui tadi kita juga dapat meng-highlight atau menyimpulkan bahwa BPSDMP, bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini siap untuk menjawab tantangan global terkait dengan environment atau lingkungan melalui instansi-instansi di bawah Kementerian Perhubungannya dengan berbagai inovasi yang tadi ya tidak hanya bermanfaat secara lingkungan tapi juga dapat menekankan pembentukan karakter para mahasiswa-mahasiswinya. Nah harapannya mungkin bisa jadi engine of change yang telah tadi Sir Nafan sampaikan sehingga kita bisa menjadi renaissance of the education itself. Right. Baik, sebelum saya tutup semuanya terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton Binari Podcast kali ini. Mungkin bisa salam HSSC lagi terakhir. Oh ya baik, kita tutup dengan salam HSSC. Oke, baik semuanya kita tutup semuanya salam HSSC. Terima kasih banyak. Sobat BPSDMP bisa meniru mungkin di rumah. Baik. Poltekkes Sumbar, Humanis, smart, sustainable, eco-friendly kampus. Baik, Terima kasih. Binar, bincang menarik Seputar transportasi. transportasi.